Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Ikhwati fillah, para santri dan juga kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang begitu banyak telah diberikan kepada kita, baik nikmat sehat walafiat, nikmat kita tetap istiqamah di dalam Islam, dan kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita, yaitu untuk memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji surat At-Takatsur. Oleh karena itu kita minta santri untuk membaca surat At-Takatsur. Siapa? Tunjuk. Yang siap? Ada yang siap? Baca surat At-Takatsur. Ya. Mana-mana ya, silakan. Surat At-Takatsur. Ya, silakan. Dengar. Ya, barakallahu fiik. Jadi sudah kita dengarkan bersama ya surat At-Takatsur, di mana surat At-Takatsur ada yang menamainya surat Al-Hakum. Ya, ada juga yang langsung satu ayat surat Al-Hakumut Takatsur.
tapi ada yang menamakan surat Al-Hakum, yaitu surat yang melalaikan kalian. Ada juga di antara para sahabat yang menamai surat At-Takatsur ini dengan surat Al-Maqbarah. Surat Al-Maqbarah, karena di dalamnya terkandung lafaz kubur. Kemudian surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah, dan ayatnya berjumlah 8, turunnya setelah surat Al-Kautsar, ya, turunnya setelah surat Al-Kautsar. Turun kepada 2 kabilah, yaitu Banu Haritsah dan Banu Hars. Banu Haritsah wa Banu Hars. Diawali surat ini dengan bacaan Alhaakumut Takatsur. Telah melalaikan kalian At-Takatsur, yaitu At-Tafakhur, berbangga-bangga, ya, fil amwali wal aulad, dalam masalah harta dan anak-anak. Anak-anaknya jadi dokter, jadi, ya, bisnismen, ya, jadi, ya, memiliki jabatan-jabatan dan seterusnya, ya. Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian dari taat kepada Allah, telah melalaikan kalian dari mengingat Allah, ya, yaitu At-Takatsur, berbangga-bangga dalam masalah harta, dalam masalah anak, ya, atau dalam kemewahan. Jadi Allahu di sini beda dengan al-laibu. Kalau al-laibu itu hati, ya, Allahu itu masalah hati. Kalau al-laibu masalah fisik, anggota badan. Kalau Allah ibu. Jadi telah melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, dari melakukan ketaatan kepada Allah, berupa berbangga-bangga dalam masalah harta, dalam masalah anak, dalam masalah nasab, keturunan. Ya, dia dari garis keturunan yang baik dan seterusnya. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah kubur. Ya, jadi menziarahi kubur itu dibanggakan, ini, ya, syekh terkenal, ini adalah keturunan siapa, begitu.
sampai ya mereka berbangga-bangga dalam masalah kuburan. Ya akhirnya kuburan dihias dengan marmer, dengan batu-batu yang harganya mahal. Ada juga yang mengatakan dari para ahlul ilmi dan para ulama, hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya kalian meninggal dunia, sampai datang kematian kepada kalian, itu masih berbangga-bangga juga. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Janganlah kalian demikian, karena sesungguhnya kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu, karena kalian akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jangan demikian, jangan begitu. Kalian akan mengetahui dengan ainul yakin, yaitu pengetahuan secara ainiyah. Karena itu para ulama membagi yakin ada 3. Pertama ilmul yakin, kedua ya ainul yakin, dan yang ketiga ya adalah hakul yakin. Ilmul yakin yaitu pengetahuan, ya mengetahui misalnya Ustadz A nggak hadir pada saat ini karena jam 11 tadi kosong. Oh iya, ya. Jadi ada orang yang diberitahu, Ustadz A nggak hadir kok, ya karena kelas 11 tadi juga kosong. Yang seharusnya Ustadz A, ya. Ini pengetahuan ilmul yakin. Yakin nggak datang, ya karena saya tahu, saya diberitahu. Kemudian ainul yakin itu yakin, dia melihat si A ya tidak masuk kelas tersebut karena tadi di jalan saya melihat si A ya dibawa oleh orang-orang ke rumah sakit misalnya. Itu ainul yakin, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ya, kemudian hakul yakin ya itu adalah dia sudah mengalaminya. Ya. Atau benar-benar dia ya yakin karena saat ini Ustadz A seharusnya jam ngajar sini nggak ada. Artinya mengalami sendiri. Itu hakul yakin. Kalau yang pertama cuma diberitahu, yang kedua dia melihat, yang ketiga menyaksikan kejadian yang sebenarnya. Seharusnya sekarang belajar bahasa Arab, ya, tapi ustadznya nggak hadir. Ya, itu memang betul-betul hakul yakin, sudah yakin nggak ada ustadznya di kantor atau di sekolah ini. Ya. Jadi itu tingkatan-tingkatan yakin. Ya, ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kemudian Allah katakan summa kalla saufa ta'lamun
kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim, sungguh kalian benar-benar akan melihat yang namanya jahim, neraka. Ya. La tarawunnal jahim, dalam ayat yang ke-6, sungguh kalian benar-benar akan melihat yang namanya neraka. Neraka jahim. Summa la tarawunnaha ainal yakin. Kemudian kalian akan melihatnya, ya, melihat neraka jahim tersebut ainal yakin, dengan menyaksikannya secara langsung. Neraka, ya, ini harus ya kita yakini dengan ilmal yakin, ya, karena nanti benar-benar akan terjadi. Artinya orang-orang kafir akan benar-benar melihat neraka jahim. Kalau sebatas pengetahuan, ya disebutkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, Allah yang mengkhabarkan lewat kitabnya Al-Quran atau lewat lisannya, ya, lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat lisan Rasulnya. Ini keyakinan, kita sudah yakin mantap karena dikhabarkan oleh Allah dalam kitabnya atau lewat lisan Rasulnya di dalam As-Sunnah. Kemudian betul-betul akan melihat, ya, neraka jahim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, ya, pada hari orang-orang kafir betul-betul, ya, melihat neraka jahim. Bahkan mereka-mereka, ya, disiksa, ya, karena dimurkai oleh Allah, ya, dengan nerakanya Allah. Kalian itu benar-benar akan ditanya tentang kenikmatan. Ya, naim di sini adalah semua jenis kenikmatan. Kalian akan ditanya tentang semuanya. Ada yang mengatakan, ya, kenikmatan yang akan ditanya tentang, ya, mal, harta, tentang ilmu, kenikmatan kita berilmu, itu akan ditanya apakah sudah diamalkan apa belum. Kemudian nikmat, umur, dan seterusnya, itu benar-benar kita akan ditanya. Ya, sebagaimana ini pendapat dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan yang lainnya radhiyallahu anhum jami'an. Baik kenikmatan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Teringat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul mengatakan, la tazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Telapak kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser. La tazalu qadama abdin yaumal qiyamah, telapak kaki seorang hamba akan tetap
Orang nggak bisa menggeserkan kakinya hatta yus'ala an arba'in. Sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Ya, yang ini sudah ma'ruf, kita sering mendengarnya. Pertama, an syababihi fima ablah. Tentang waktu mudanya. Sudah digunakan untuk apa? Wa an umrihi fima afnah. Dan tentang umur yang sudah diberikan oleh Allah, ia gunakan untuk apa saja. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana atau bagaimana cara dia mendapatkan harta tersebut, min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dan sudah digunakan untuk apa harta tersebut. Ya. Ini ditanya tentang 4 hal khususnya dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ya, baru 3, yang keempat an ilmihi madza amila bihi. Yaitu tentang ilmu yang sudah dipelajarinya, yang sudah didapatkannya, ya. Sudah dipraktekkan atau belum ilmunya? Sudah digunakan belum ilmunya? Ya. Kita belajar tentang jujur, ya, kemudian apakah kita sudah melaksanakan kejujuran? Kita sudah belajar tentang adab ini, adab itu, apakah kita sudah praktekkan apa belum? Ya, dan seterusnya. Jadi ini kenikmatan-kenikmatan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya seorang hamba ya harus menunaikan ya apa yang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup ini. Apalagi hidup ini kita terbatas di dunia, hanya menunggu giliran kapan malaikat maut akan datang menjemput dan membetot nyawa kita. Ya, kita sadari maupun tidak, kita mengerti maupun tidak, dan seharusnya kita menyadari dan mengerti bahwasanya hidup kita di dunia ini ya terbatas. Umurnya sudah diberi batasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kesempatan menunggu giliran kapan harus menghadap Allah, kita pergunakan kesempatan yang ada, yang masih tersisa dengan sebaik-baiknya. Ya, dalam hal-hal yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teringat perkataan Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan surat Al-Asr, bahwasanya Allah telah menganugerahkan modal kehidupan kepada manusia, maka siapa yang menggunakan 2 modal kehidupan yang diberikan oleh Allah ya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan 2 modal kehidupan yang diberikan oleh Allah, ya maka dia akan merugi. Ya, 2 modal kehidupan yang diberikan oleh Allah adalah ya umur kita di dunia ini, yang kedua adalah anggota badan kita. Ya, ini 2 modal kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita mempergunakannya dalam kebaikan, mempergunakannya dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya, artinya jangan sia-siakan waktu kita hidup di dunia.
Karena itu sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlala. Ini la akrahu, saya sungguh-sungguh membenci, tidak suka, an ara ahadakum sabahlala, melihat salah seorang di antara kalian yang duduk termenung, duduk enggak melakukan apa-apa, ya, tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia ataupun bagi akhiratnya. Itu, ya, sahabat yang mulia Umar bin Khattab sampai mengatakan demikian, inilah akrahu an ara ahadakum sabahlala la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah. Sesungguhnya saya paling benci, enggak suka kalau melihat ada salah seorang di antara kalian yang duduk termenung, ya, sendirian bengong, ya, la fi amalid dunya wala fi amalil akhirah, tidak beramal, bekerja, ya, berbuat untuk dunia dia dan tidak berbuat untuk akhirat dia. Oleh karena itu, ya, sekali lagi kita jangan terlalaikan, ya, oleh gemerlapnya harta benda dunia, ya, karena, ya, yang melalaikan kita pada umumnya harta, ya, dan begitu juga anak-anak kita, ya, bagi orang tua kadang nuruti anaknya sampai lupa sholat, ya, karena itu Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah, jangan sampai melalaikan kalian, ya, anak-anak kalian dan juga harta kalian an dzikrillah, ya, dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi ini karena banyaknya hal-hal yang melalaikan kita dari berzikir, mengingat kepada Allah. Ya, oleh karena itu pokok bahasan dari surat At-Takatsur itu adalah, ya, banyaknya hal-hal yang bisa membuat manusia lupa, ya, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, dari melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kita sudah diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya, baik, sebelum kita mengambil faedah-faedah daripada surat At-Takatsur, ya, ini disuruh nyelingi, ya, biar enggak ngantuk, ya, selingan. Oh, dikasih pertanyaan ini. Oh, baik. Ya, sebelum kita mengambil faedah-faedah. Ya. Siapa yang bisa, ya, menjawab, ya, maka dapat bonus hadiah. Yang pertama, ya, dua kabilah yang disebutkan, ya, kabilah, ya, yang merupakan, ya, asbabun nuzul dari surat ini, sebutkan dua kabilah tersebut. Ya, depan, mana yang depan? Ya,
Bani Harithah. Ya, boleh. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Ya. Dua lagi. Oh, satu lagi, ya. Oke. Yang satunya ya. Yang dimaksud dengan kata-kata ya at-takatsur dalam hal ini apa saja? Ya, belakang. Hah? Ya, at-takatsur bermegah-megahan dalam hal apa? Iya, harta, anak, nasab dan seterusnya. Taib. Silakan. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian ya. Ini masih ada. Kita ambil beberapa faedah dari ya surat ini. Yang pertama, peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang hal-hal yang bisa melupakan kita dari berzikir dan melakukan ketaatan kepadanya. Ya, peringatan Allah terhadap hal-hal yang bisa melalaikan kita dari berzikir dan melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, ini yang pertama. Kemudian di sini disebutkan tentang zurtumul maqabir, ziarah ke kuburan. Ya, itu jangan sampai membanggakan mereka yang sudah berada dalam kubur. Ya, sebaiknya kita berziarah kuburan itu mengingat yang namanya kematian. Sehingga kalau seseorang melihat atau ingat kematian, dia akan berusaha memperbanyak amal kebaikan. Ya, artinya ya bahwasanya kita diingatkan tentang ziarah kubur itu jangan membangga-banggakan mereka yang sudah ada dalam kubur atau berbangga dengan apa yang dimilikinya sampai meninggal dunia, enggak tobat-tobat. Ya, ini kata-kata zurtumul maqabir. Ya, agar kita ingat kuburan, ingat kematian, bahwasanya nanti kalau sudah meninggal dunia ya seperti ini. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruhal an fa innaha tudzakkirukumul maut. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Fazuruhal an, maka berziarah kuburlah kalian.
fa innaha tudzakkirukumul maut. Sesungguhnya berziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, ini pentingnya berziarah kubur atau manfaat daripada ziarah kubur. Ya. Pertama adalah kita mengingat yang namanya kematian, karena kalau mengingat kematian kita akan memperbanyak amal soleh, ya, amal kebaikan. Begitu juga kalau kita mengingat yang namanya mati, kita akan zuhud terhadap dunia serta tidak sombong, ya, karena tidak ada yang perlu disombongkan, ya, karena semuanya milik Allah, semua titipan Allah. Ya, kita akan masuk kubur pun tidak kita bawa harta kekayaan yang kita miliki. Ya, semuanya ditinggalkan. Ya, mobil yang mewah, rumah yang megah, anak-anak yang menyenangkan hati, ya, dan keluarga, istri ataupun suami yang dicintainya akan ditinggalkan. Ya, karena itu kita, ya, kalau mengingat yang namanya mati akan zuhud terhadap dunia dan tidak sombong dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Begitu juga akan semakin tawadhu kita kalau mengingat yang namanya mati, dan akan terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam surat At-Takatsur ada faedah tentang peringatan ziarah kubur. Jangan membangga-banggakan mereka-mereka yang ada di dalam kuburan. Ya, ziarah kubur gunanya untuk mengingat yang namanya kematian. Ya, kalau seseorang mengingat kematian itu akan berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Ya, begitu juga tawadhu, ya, begitu juga zuhud, begitu juga tidak sombong, karena semuanya titipannya Allah. Ya, apa yang ada pada kita itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, bagaimana kepemimpinan seseorang dalam keluarganya, ya, begitu juga harta yang dimilikinya, untuk apa saja, bagaimana dia mendapatkannya, dan seterusnya. Ya, ini hatta zurtumul maqabir. Kemudian menetapkan adanya neraka, ya, isbat bi wujudin nar, ya, atau menetapkan adanya neraka. Ya, ada neraka, ada surga. Ya, menetapkan adanya neraka. Ya, neraka sudah tercipta. Ya, sebagaimana surga juga sudah tercipta. Karena itu dua makhluk ini sudah tercipta dan akan terus kekal abadi. Di antara makhluk yang kekal abadi, ya, surga dan neraka. Oleh karena itu disebutkan dalam banyak hadis, misalnya hadis tentang Ramadan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Intinya adalah, ya, neraka, ya, sudah ada, ya, ditetapkan, ya, oleh syariat adanya neraka. Begitu juga sebaliknya surga. Neraka bagi orang-orang yang durhaka, surga bagi orang-orang yang taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan taat kepada Rasulnya. Kemudian di dalam ayat ini yang jelas tidak ada lafzul jalalah Allah di dalam surat At-Takatsur ini. Ya. Jadi disebutkan di sini tingkatan-tingkatan yakin. Ya. Jadi dari ilmul yakin, kemudian ainul yakin, kemudian hakul yakin.
Ya, disebutkan dalam surat At-Takatsur ini tingkatan-tingkatan yakin, darajatil yakin. Ya. Kemudian di dalam surat At-Takatsur ini ada faedah lain, yaitu pertanggungjawaban. Ya. Di hari kiamat nanti itu kita akan dimintai pertanggungan jawab. Ya. Jadi sebagaimana ya, nikmat ini akan ditanya, nikmat apa saja? Nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat waktu muda, ya, nikmat yang zahir maupun yang batin. Ya, termasuk nikmat punya harta, punya anak, ya, dan seterusnya. Jadi peringatan terhadap tanggung jawab kita, ya, terhadap apa yang sudah diamanahkan Allah kepada kita. Ya, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang pertanggungjawaban. Ya, termasuk kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap ya pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab. Kita sebagai orang tua, kepala keluarga akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kita dalam keluarga. Karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya seseorang akan dimintai pertanggungan jawab, ya, mas'ulun, akan dimintai pertanggungan jawab, sampai ya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di dalam keluarga. Hatta yus'alar rajulu ya an ra'iyatihi. Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di dalam keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kita semua itu akan dimintai tanggung jawab. Ya. Khususnya tentang pengendalian kita terhadap nafsu. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Karena Rasulullah mengatakannya kullukum, semua kalian semua, masing-masing kalian, kullukum ra'in adalah seorang pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu akan dimintai pertanggungan jawab. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang ya suami itu menjadi pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya di dalam keluarga. Hatta yus'alar rajulu, sampai seseorang itu akan ditanya ya an ra'iyatihi ya fi ahlihi, tentang kepemimpinannya di dalam keluarga. Sekali lagi kita semua adalah pemimpin, baik yang sudah menikah maupun yang belum, baik yang sudah ya berumah tangga punya anak maupun yang belum, ya itu akan dimintai pertanggungan jawab. Karena kita semua pemimpin, minimal adalah pemimpin bagi diri sendiri. Ya, karena di dalam diri manusia ada yang harus dipimpin, ada yang harus dikendalikan, yaitu yang namanya nafsu. Ya, hendaklah kita ya kendalikan nafsu kita untuk ya melakukan ketaatan kepada Allah.
Ya. Jadi itu karena ya di dalam diri kita ada sesuatu yang harus dipimpin, yaitu nafsu. Karena itu dikatakan oleh para ulama ya, yaitu tuba liman kana qalbuhu amiran wa ya liman kana qalbuhu amiran wa nafsuhu ya asiran. Liman kana qalbuhu amiran, sungguh beruntung, tuba liman kana qalbuhu amiran, bagi siapa yang hatinya menjadi pemimpin, wa nafsuhu asiran, dan nafsunya itu sebagai tawanan, asir yang bisa dikendalikan tawanan tersebut. Wa halakun liman kana qalbuhu asiran wa nafsuhu amiran, dan sungguh celaka bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin dan hatinya sebagai tawanan. Ya, sebab kalau yang namanya hawa nafsu sudah memimpin, itu akan bisa membinasakan seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, salasun muhlikatun wa salasun munjiyat. Ada 3 hal yang bisa membinasakan diri seseorang, dan ada 3 hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang. Di antara yang muhlikat itu adalah hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti, itu akan membuat kita binasa. Ya, hawa nafsu seharusnya dikekang, dikendalikan, ya, dengan berpuasa, ya, atau dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hawa nafsu jangan dibebaskan, ya, diumbar, jangan, ya, karena itu akan membinasakan diri kita. Ya, jadi itu tentu saja ya menetapkan adanya neraka, ya kebalikannya juga menetapkan adanya surga. Atau dengan kata lain ya isbat atau menetapkan kehidupan akhirat. Ya, karena ada orang yang tidak percaya terhadap kehidupan akhirat, ya, sehingga melulu mencari dunia, sementara akhiratnya dia abaikan karena tidak percaya hari kebangkitan. Ya, tidak ada yang membinasakan manusia kecuali waktu, begitu. Ya, sehingga ini adalah ya akidah atau keyakinan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman yang 6 harus semuanya diimani. Maka siapa yang kufur pada salah satu rukun iman yang 6, berarti dia telah kafir. Ya, telah berbuat kekufuran atau kafir. Ya, baiklah. Ya, itu diantara beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ya, ini kita lanjutkan kuis